pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu penetration testing atau yang biasa dikenal dengan istilah pen test. Halo Networkers, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan video mengenai penetration testing atau yang biasa kalian kenal dengan istilah pen test. Namun sebelum kita lanjut ke video kali ini, apabila teman-teman merasa video ini bermanfaat bagi teman-teman, jangan lupa di like dan di share ya video ini. Dan apabila channel ini bermanfaat bagi teman-teman, teman-teman bisa subscribe dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya untuk terus mendapatkan update informasi terkait daripada konten-konten pada channel Suhu TV ini. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan ngomongin tentang penetration testing atau pen test. Jadi pen test itu apa sih teman-teman? Pen test itu adalah suatu teknik atau suatu kegiatan untuk mencoba atau menguji keamanan yang dimiliki oleh suatu sistem jaringan komputer, teman-teman. Jadi tujuan daripada penetration testing di sini adalah untuk mengetahui celah keamanan. Nah, setelah kita ketahui terus kita apain teman-teman? Jadi setelah kita ketahuin, kita kemudian membuat report dan kita melaporkannya terhadap organisasi atau instansi di mana tempat kita melakukan kegiatan penetration testing. Nah, jadi dari segi tujuannya lebih ke tujuan yang mulia ya teman-teman. Jadi berbeda daripada tujuan-tujuan hacker. Ketika mereka menemui celah keamanan, maka yang dilakukan adalah mengeksploitasi untuk tujuan buruk atau tujuan yang tidak memperbaiki sistem dari keamanan tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk penetration testing di sini untuk menguji suatu sistem keamanan itu ada 3 metode yang biasa digunakan, teman-teman. Metode yang pertama itu adalah black box penetration testing, kemudian ada gray box penetration testing, dan juga ada white box penetration testing. Nah, bedanya apa nih Networkers antara ketiga metode ini? Yang pertama kita bahas tentang black box penetration testing. Jadi black box penetration testing di sini adalah suatu kegiatan untuk mengetahui atau mencari celah keamanan dan kita itu benar-benar tidak mengetahui apa-apa atau tidak mengetahui informasi mengenai sistem ataupun target yang akan kita uji keamanannya ya. Jadi kita benar-benar seperti belum mengetahui informasi-informasi yang mendalam terkait dengan sistem yang akan kita uji. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya gray box penetration testing. Nah, bedanya apa ini antara gray sama black? Yang gray ini kita itu sudah mengetahui sedikit informasi mengenai sistem yang akan kita uji, teman-teman. Jadi, ibaratnya untuk di gray box penetration testing sini kita akan diperlakukan atau kita itu sebagai user. Jadi semua akses kita untuk melakukan penetration testing itu adalah based on user. Jadi kita adalah pengguna di sistem tersebut. Misalnya kita udah memiliki akses login sebagai pengguna. Nah, kemudian yang ketiga ada yang namanya white box penetration testing, teman-teman. Jadi untuk yang white box ini kita itu mengetahui sistem yang akan kita uji, tapi kita adalah adminnya. Jadi kita sebagai adminnya, kita memiliki semua hak akses terhadap sistem tersebut, teman-teman ya. Jadi kalau bisa dibilang untuk yang white box sendiri ini adalah suatu kegiatan penetration testing yang dimana kita itu adalah admin daripada sistem jaringan komputer tersebut, teman-teman ya. Nah, kemudian setelah kita tahu nih ada metode-metode di atas tadi seperti black box penetration, kemudian white box penetration dan juga gray box penetration, kemudian kita lanjut nih ke bagian apa saja sih yang bisa dilakukan oleh seorang pen tester atau penetration tester terhadap sistem yang akan dia uji ya, teman-teman. Jadi di sini ada beberapa aspek yang bisa diuji untuk kegiatan penetration testing ini. Yang pertama itu ada web application penetration testing, kemudian ada yang namanya network penetration testing, ada yang namanya client side penetration testing, ada yang namanya application mobile atau mobile application penetration testing, ada juga physical penetration testing, dan juga social engineering penetration testing, dan yang terakhir adalah wireless penetration testing, teman-teman. Jadi itu ada beberapa contoh kegiatan penetration testing yang bisa teman-teman coba atau teman-teman lakukan untuk mengetes suatu keamanan yang dimiliki sistem jaringan komputer, teman-teman. Nah, kita bahas satu persatu ya dari beberapa
teknik atau dari beberapa metode penetration testing yang bisa kita gunakan tadi. Yang pertama kita bahas mengenai web application penetration testing, teman-teman. Jadi untuk kegiatan web application penetration testing ini kita biasanya akan melakukan penetration testing terhadap web server ataupun web aplikasi yang dimiliki oleh suatu instansi atau organisasi. Jadi kita akan fokusnya ke web. Kita akan benar-benar melakukan pengujian terhadap website ataupun web server dan juga aplikasi yang berjalan di protokol web untuk suatu instansi. Jadi kita akan menguji di mana saja sih ada celah keamanannya, kemudian apakah ada celah untuk melakukan eksploitasi. Kemudian kalau misalnya kita menemukan celah tersebut, kita akan membuatnya atau merangkumnya dalam suatu report dan kemudian melakukan pelaporan terhadap instansi atau organisasi yang terkait. Nah, kemudian yang kedua, ada yang namanya network penetration testing. Nah, untuk network penetration testing di sini kita akan melakukan uji penetrasi terhadap sistem jaringan yang dimiliki oleh instansi atau organisasi. Jadi lebih ke hardware-nya ya, teman-teman. Jadi kita akan menguji bagaimana suatu hardware itu memiliki celah atau tidak dalam satu jaringan komputer. Nah, kemudian yang ketiga, ada juga yang namanya mobile application penetration testing. Nah, kalau untuk ini dari namanya aja udah kelihatan ya, teman-teman. Jadi kita akan melakukan penetrasi testing terhadap aplikasi mobile yang dimiliki oleh organisasi atau instansi. Nah, kemudian ada juga yang namanya client side penetration testing. Nah, kalau ini adalah kita akan memposisikan diri kita sebagai klien atau sebagai user yang menggunakan sistem suatu organisasi atau perusahaan. Jadi kita sebagai klien, kemudian kita mengujinya apakah sistem tersebut memiliki celah keamanan atau tidak. Kemudian ada yang namanya social engineering penetration testing. Nah, itu lebih ke penetration testing untuk menemukan celah-celah keamanan pada aplikasi-aplikasi media sosial yang dimiliki oleh organisasi atau instansi terkait. Jadi kita akan melakukan penetration testing terhadap media sosial yang kemungkinan besar memiliki celah untuk terjadinya eksploitasi atau terjadinya serangan ya, teman-teman. Nah, yang berikutnya ada yang namanya physical penetration testing. Nah, ini kita lebih ke pengujian terhadap fisik atau terhadap infrastruktur fisik yang berhubungan dengan siklus berjalannya sistem di dalam suatu instansi atau organisasi. Jadi kita lebih ke menguji bagaimana sih keamanan-keamanan yang ada di sana, misalnya seperti keamanan akses dan juga masih ada banyak sistem keamanan ya, teman-teman. Jadi seperti alarm untuk suatu fail dalam device-nya juga bisa ya. Jadi misalnya ketika device-nya itu fail, kemudian akan memberikan notif ke alarm. Nah, itu seperti itu kurang lebih, teman-teman, yang akan kita uji. Jadi lebih ke fisiknya. Dan yang terakhir, teman-teman, ada yang namanya wireless penetration testing. Kalau dari namanya kita udah tahu ya. Jadi kita akan melakukan penetration testing terhadap jaringan wireless atau jaringan nirkabel yang ada di suatu instansi atau organisasi. Jadi kita akan menguji apakah wireless tersebut untuk tingkat keamanannya sangat kuat atau masih ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh seorang attackers dalam melakukan eksploitasi, ataukah wireless tersebut sudah benar-benar secure untuk keperluan lokal maupun public networknya ya, teman-teman. Nah, networkers, jadi tadi itu adalah beberapa teknik-teknik yang bisa kita gunakan dalam mengetahui celah keamanan suatu instansi atau organisasi. Nah, kemudian yang berikutnya kita akan bahas tentang langkah-langkah dalam melakukan penetration testing. Yang pertama itu ada information gathering. Saya lupa. Jadi yang pertama itu ada planning dulu nih. Kita harus ngomongin dulu sama pihak terkait yang akan kita lakukan penetration testing. Jadi kita harus buat rules, kemudian kita merencanakan teknik penetration testing kita seperti apa, itu harus dibicarakan dulu di awal. Jadi supaya tidak ada kerahasiaan dalam kegiatan penetration testing ini. Nah, setelah terjadinya regulasi-regulasi tadi, kita lanjut ke langkah berikutnya, yaitu adalah information gathering. Jadi di sini kita akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai
target kita, atau misalnya instansi tersebut kita kumpulkan informasinya itu bisa menggunakan open source, kemudian juga bisa menggunakan tools di Windows juga ada ya teman-teman. Kita pokoknya intinya untuk kegiatan information gathering ini kita akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai target. Nah, lanjut tahapan vulnerability assessment, atau setelah kita mendapatkan informasi kemudian kita melakukan scanning dan mendapatkan celah-celah keamanannya, kemudian kita melakukan tindakan assessment, atau kita mulai mengklasifikasikan celah-celah keamanan atau kerentanan dari sistem tersebut ke beberapa level ya, misalnya high, kemudian medium, low, atau level informasional. Nah, setelah itu misalnya nih teman-teman mendapatkan celah keamanan, maka teman-teman bisa lanjut ke langkah berikutnya, yaitu adalah penetration testing attempt, atau kita melakukan eksploitasi terhadap celah keamanan tersebut untuk mengetahui sejauh mana sih celah keamanan tersebut bisa dibobol atau bisa dirusak oleh seorang penyerang dalam jaringannya ya. Nah, yang terakhir adalah melakukan report. Jadi setelah beberapa rangkaian tadi, kemudian teman-teman melakukan report tuh, dibuatin report, kemudian dibicarakan lagi dengan instansi atau organisasi tempat teman-teman melakukan kegiatan penetration testing. Tujuannya apa? Tujuannya supaya teman-teman bisa memberikan informasi nih mengenai di instansi tersebut celah keamanannya di sini, kemudian bisa dibobol atau dieksploitasi dari sisi ini. Nah, itu sebagai report untuk mereka untuk memperbaiki supaya sistem keamanannya menjadi lebih baik lagi. Nah, networkers, jadi pada video kali ini mengenai penetration testing, saya rasa udah cukup sekali informasinya bagi teman-teman yang penasaran tentang penetration testing ya. Nah, untuk video berikutnya mungkin nanti saya akan membagikan tentang hands-on langsung ke labnya, bagaimana sih kita melakukan penetration testing. Jadi jangan lupa ya, tombol loncengnya tadi dinyalain dulu, jadi teman-teman bisa dapat terus informasi mengenai konten-konten terbaru dari saya ataupun dari teman-teman yang lainnya ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya rasa cukup dan sampai jumpa di video berikutnya. Salam.